Ya, selamat pagi para siswa kelas 10 khususnya di SMA Kristen Yusuf. Kita kembali lagi bergabung pada pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas you become what you think about. Jadi apa yang kamu pikirkan hari ini akan menentukan masa depan kamu. Kalau satu statement ini sangat menarik bagi saya ya. Apa yang kamu lakukan hari ini? What I do today is important. Apa yang kamu lakukan hari ini itu sangat penting. Kenapa? Karena itu akan mengubah masa depan kamu. Jadi kalau misalnya Mr. Fendi boleh meminjam kalimat deklarasi di negara Amerika, gitu ya, kita setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Contohnya ya, kita coba pilih dari kata when sampai dengan have. Kita akan bermain di dalam Zoom meeting nanti. Setiap orang boleh berbeda-beda memilih katanya. Misalkan kamu boleh pilih kata the, misalkan ya. Ada juga boleh pilih kata for atau one, gitu ya, atau people. Bebas, silakan kalian pilih kata dari when sampai dengan have yang saya garis bawahi ya. Nanti kita akan bertemu lagi di Zoom meeting kita nanti ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya tentang mahasiswi Trisakti yang mempunyai ide yang kreativitas yang sederhana, yaitu apa? Yaitu sandal pel. Dia mungkin malas membersihkan kos gitu ya. Dia pengen bersih padahal, tapi dia malas mengerjakan hal itu. Makanya dia menggunakan ide kreativitas yaitu memecahkan masalah, yaitu ketemu sandal, maka dia membuat sandal yang berbentuk pel. Nah, seringkali kita bilang gini, sering kita ngomong, saya mau mulai bisnis sir, tapi saya nggak punya waktu. Ya, ada yang ngomong kayak begini? Siapa yang ngomong kayak begini? Kita pengen punya uang, sir, tapi kan saya sekolah. Ya kan? Saya sekolah, tapi saya nggak punya waktu, sir. Betul ya? Betul. Terdengar tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Nah, masa kita kalah sama presiden yang punya waktu 24 jam sibuk, ya, mengurusi negara Republik Indonesia. Ya, Bapak Jokowi. Masa kita kalah? Kita punya waktu 24 jam. Betul ya? Cara berpikirlah yang akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita nantinya. Ya, jadi orang ragu menjadi entrepreneur kenapa? Karena melihat waktu, ya kan? Waktu yang menjadi halangan kita untuk mulai bisnis, atau kita malah pesimis. Kenapa? Untuk memulainya, sir, saya nggak punya waktu. Saya harus belajar online. Setiap pagi sampai siang saya harus Zoom meeting. Saya nggak punya waktu untuk memulai bisnis. Nah, pemikiran-pemikiran itulah kita perlukan 3 langkah penting. Apa saja? Yang pertama, mulai dari pikiran. Ya, dari pikiran itu akan masuk ke dalam perbuatan. Jadi kalau kamu berpikir bahwa saya akan memulai bisnis, maka kamu akan melakukan perbuatan itu. Ya, ketika kamu sudah mulai melakukan perbuatan itu, mulai bisnis perlahan-lahan, lama-lama menjadi kebiasaan. Ingat, 3 langkah penting ini perlu dilakukan. Ya, berpikir terlebih dahulu dari pikiran kamu akan mempengaruhi kamu untuk berbuat sesuatu. Jika kamu memikirkan saya harus punya bisnis, maka kamu akan melakukan bisnis tersebut. Nah, ketika kamu sudah melakukan bisnis, maka akan menjadi kebiasaan bahwa kamu akan memulai melakukan bisnisnya dengan tanpa sadar ya, pikiran, perbuatan, bahkan jadi kebiasaan. Jadi hidup kita jangan biasa-biasa saja. Ya, jadikan cara berpikir kita berbeda dari orang-orang biasa agar apa? Mencapai sesuatu yang luar biasa itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, hidup kita jangan biasa-biasa saja. Ya, jadikan cara kita berpikir berbeda dari orang-orang biasa, ya, agar mencapai sesuatu yang luar biasa. Oke? Nah, terang aja sir, dia berhasil, dia kan anak orang kaya, ya kan, pendidikannya tinggi, temennya banyak sir, ya, sementara gue nggak punya apa-apa, ya. Nah, buang cara berpikir ini. Sekali lagi, buang cara berpikir ini. Dia berhasil sir, saya nggak berhasil, saya nggak mungkin sir. Buang cara berpikir ini. Sekali lagi ya, pikiran yang sering muncul seringkali dipengaruhi oleh kata-kata, seringkali dipengaruhi oleh kata-kata yang kita dengar ya dan ucapkan. Sekali lagi, pikiran yang sering muncul seringkali itu dipengaruhi apa? Oleh kata-kata yang apa? Yang kita dengar, yang kita ucapkan. Ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan asupan yang positif? Ya, yang pertama kita harus baca buku-buku yang positif tentunya. Ya. Dan kita juga bilang
baca buku yang bersifat positif ya, yang kita harus bergaul dengan orang-orang yang percaya diri. Kalau kita merasa nggak percaya diri, kita mulai bisa sukses untuk memulai bisnis, kita bergaul lah, bertemanlah dengan orang-orang yang percaya diri ya. Dan yang terakhir apa? Kita katakan, coret ya, kamus kata-kata negatif yang seringkali kita ucapkan atau muncul dalam kepala pikiran kita. Contohnya apa? Tidak mungkin, sir. Percuma, sir. Mustahil. Susah. Jadi kalau kamu sekarang punya kata-kata negatif, susah belajar matematika, susah belajar kimia, susah belajar geografi. Hilangkan kata-kata itu, ya. Kalau kamu mau meningkatkan asupan yang positif, coret semua kata-kata itu. Tidak mungkin, mustahil, sulit, percuma. Nah, kata-kata itu yang harus kita buang, kita coret ya dari pikiran kita. Ya, nah daftar alasan tidak mau mulai bisnis itu banyak ya. Yang pertama, sir, saya males sir, sekolah nih, malas sekolah gara-gara apa? Kasihkan bisnis, ya. Ngerasa kalau sekolah itu nggak penting. Nah itu juga salah ya. Malu banget nih sir, diajakin sama temen kalau jualan di sekolah, gue nggak mau jualan lagi ya. Nah itu jangan sampai. Justru kalau kalau kamu misalkan sukses gitu ya, kamu diajakin sama teman, justru siapa tahu nanti kalau teman kamu atau kamu udah sukses ya, malah teman-teman kamu malah mengaku-ngaku bahwa kamu itu temennya. Bener ya? Dan yang ketiga, bingung nih sir, 4 kali bisnis gagal, kayaknya itu gak bakat deh, gak ditakdirkan sukses di bisnis. Justru siapa tahu kamu di bisnis yang kelima atau usaha yang kelima, kamu udah berhasil jadi orang-orang yang sukses. Bisa jadi ya. Nah, maka itu latih cara kita berpikir positif. Ingat, kata kunci yang pertama adalah you will become what you think. You will become what you think about, ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, kamu akan menjadi seseorang apa yang kamu pikirkan. Jadi pengendalilah yang positif atas pikiran kamu sendiri, ya. Nah, kata ini adalah kata yang seringkali kita ucapkan, impossible. Tidak mungkin, sir. Saya tidak mungkin menjadi orang kaya, ya. Saya latar belakangnya mungkin orangnya pas-pasan, gitu ya. Ini kata-kata ini yang seringkali muncul dalam pikiran kita. Oke, nah saya hari ini akan memutarkan satu buah film, ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Nah, bisa nggak kata ini kita gunting depannya menjadi apa? I am possible, ya. I am possible. Mungkin nggak? Mungkin. Bisa terjadi nggak? Bisa, ya. Kita lihat. Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu? Bapa berkata, coba buka Alkitab ayat 9 ayat 1-3. Saudara berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan ke dalam orang itu. Pada kata Alkitab, aku berkata, damai sejahtera Bapa pada artana untuk menaikkan saya ke sampai normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya tetap teman, bangku sebelah telah kosong. Aku terus terperasa sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada Bapak, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong teman-teman tertawa, menganggap aku adalah satu orang yang tergoda. Aku berpikir tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Saya sudah kita berkumpul berdoa membaca satu teman beberapa hari kemudian
ada satu teman yang datang mendekati saya berkata sebagai aku berkata, Tuhan cepat menjawab doaku. Sekarang aku sedang bekerja dan perusahaan interior dan sepanjang itu aku bekerja di perusahaan akan namanya itu aku masuk perusahaan interior. Ya, kita lanjutkan saja ya. Intinya adalah dia orangnya, ya. Si Yahya ini adalah orang yang mungkin dikucilkan, yang merasa tidak mungkin, gitu ya. Nah, jadi bagaimana jika kita di posisi Yahya? Ya, seringkali kita hanya bisa mengeluh dan lebih punya banyak alasan. Ya, seringkali mengatakan bahwa segalanya susah atau tidak mungkin terjadi. Bahkan mungkin kalau kita di posisi Yahya, kita tidak berani mimpi dan punya cita-cita. Ya, apalagi tidak mau memulai bisnis. Nah, terkadang di lingkungan di sekitar kita lah yang membuat apa? Membuat yang pertama, tidak berani untuk bermimpi besar dan bercita-cita. Dan yang kedua, tidak punya impian. Dan yang terakhir apalagi ya, lingkungan sekitar kita yang membuat kita tidak berani dan tidak mau memulai bisnis. Ya. Jadi jika kita memiliki mimpi yang tinggi, sir, apabila jatuh kan sakit, sir. Tapi jika kita tidak punya mimpi, itu membiarkan kita dikendalikan oleh keadaan. Justru ya, kita tidak tahu mau kemana arah tujuannya. Justru itu yang lebih arah, ya. Jadi kita harus memilih untuk yakin. Yakin apa? Yakin bahwa kita punya segala sesuatu adalah mungkin. Yang kedua, masih banyak yang punya lebih banyak keterbatasan daripada kita. Ya. Yang ketiga, mampu meraih lebih banyak daripada yang kita raih. Nah, yang terakhir, yang keempat, yakinlah dengan mimpi kamu. Jadi apa yang kamu pikirkan hari ini, kita harus berani bermimpi. Start your action. Lakukan. Jadi dari pikiran, perbuatan, bahkan menjadi kebiasaan. Kita pasti jauh lebih bisa daripada mereka. Setuju ya? Nah, hari ini kita akan membahas di Zoom meeting yang kedua, ya, tentang tantangan-tantangan apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Berani berpikir, ya, dare to dream, gitu ya. Start your action. Sukses untuk kita semua. Salam entrepreneur.